Kita perlu ketahui bahwa ada 3 serangkai Habibah Alawi yang merusak sejarah dan nasab silsilah Nusantara ini. Pertama, Salim bin Jindan. 2, Muhammad Dia Syihab. 3, Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Oleh sebab itu hati-hati Malaysia. Mufti Johor Bahru Malaysia, Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu. 3 sosok inilah yang mengacaukan sejarah. Wali Songo jadi Ba Alawi, semuanya jadi Ba Alawi. Tidak hanya itu saja, termasuk Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini menipu banyak umat, di antaranya yang dikutip oleh seorang Ba Alawi, ya, Ahmad Fad'ak, ya, dari Oman kemarin yang kita bahas dalam kitab Izharnya itu. Katanya Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu menyimpan manuskrip aslinya Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Mana buktinya? Kalau ada, saya akan membela mati-matian nasab Ba Alawi. Saya akan lawan Kiai Imad, saya akan lawan Gus Abbas. Kalau ada, itu hanya klaim-klaim saja, nggak pernah terbukti. Sama seperti yang terjadi pada kitab Ar-Raudhul Jali. Kitab Ar-Raudhul Jali 2 versi. Mohon maaf nih. Yang versi 1 ini yang versi Arif Muhammad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani. Yang versi Muhammad Abu Bakar Ba'dzib, beda isinya. Beda isinya. Ini jelas kitab palsu. Kitab palsu. Kitab palsu dikarang tapi disandarkan kepada seorang muhaddis faqih Said Murtado Az-Zabiti yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Zabit. Pertamanya meninggal di Mesir gara-gara corona. Penipuan, nggak takut dosa. Nggak pernah Said Murtado Az-Zabiti punya karya kitab Nasab Ar-Raudhul Jali, itu nggak ada. Ar-Raudhul Jali itu hanya ada kurang lebih 50 tahun yang lalu. Yang ngarang siapa aslinya adalah Ahmad Muhammad Qasim dari Mesir. Ahmad Muhammad Qasim dari Mesir itu punya teman dari bin Yahya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita akan membedah, mengulas, membahas dengan lugas dan jelas tentang apa yang sudah disampaikan oleh Dik Ajir Ubaidillah yang koreksi Gus Abbas Buntet dalam ceramah yang terjadi di Malang pada Lailah atau malam bulan yang lalu, ya, pada acara pelantikan PWILS di Kecamatan Kedung Kandang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang berisi keterangan tentang sesatnya ajaran Habaib Ba Alawi, mulai dari leluhurnya yang bernama Habib Abdullah bin Alwi Al-Khaddad dan Habib atau Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam. Kita akan objektif juga dalam menerangkan siapa sebenarnya yang kurang literasi dan referensi. Apakah Dik Ajir ini yang kurang belajarnya, atau Gus Abbas yang penyampaian secara intonasi itu tinggi sehingga pendengarnya itu bersemangat luar biasa dalam menerimanya. Kita akan menyampaikan dengan niat ngaji bersama tanpa ada unsur menggurui, ya, khususnya kepada Dik Ajir Ubaidillah yang selama ini menjadi corong jubir, ya, dari Mukibin dan Ba Alawi. Ini yang harus dipelajari lagi oleh Dik Ajir ini. Kitab yang berbahasa Arab dan terjemah bahasa Indonesianya sekalian. Ini
mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini sudah pernah kami bahas dan kami bagikan kepada para pemirsa dan pendengar di seluruh dunia. Namun malam hari ini karena diperlukan untuk kembali dibuka, maka akan kita ulas kembali isinya. Kepada Gus Abbas Buntet, D. Ajir Ubaidillah ini menyampaikan yang sudah pernah sering disampaikan dalam setiap D. Ajir ini berbicara di Nabawi TV, di dalam setiap ceramah. Yakni ada batasan, kekhususan dan keumuman. Dan bahkan D. Ajir ini mengutip kitab Al-Hikam yang berisi kumpulan dari kata-kata hikmah dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab Al-Hikam ini sudah kami sertakan di bawah video kita ini. Belum ya, tadi baru yang buku ini, mengenal lebih dekat ini, insya Allah nanti oleh admin kitab ini akan disertakan 2 link di bawah video kita ini untuk dikaji bersama. Intinya D. Ajir ini menyindir, menyinggung perilaku dari Gus Abbas dengan menyetir, menyunting kitab Al-Hikam ini. Silsilah Kutubil Imamil Haddad, Kitabul Hikam. Jadi bukan kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bukan, tapi Al-Hikam karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di halaman 17, D. Ajir ini mengulas waqala dan berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang bagi ayyadura kalamul alimi billahi ma'amatil mu'minin ala salasati umur. Seyogianya ucapan seorang yang alim mengerti akan ilmu-ilmu dari Allah ketika berkumpul bersama dengan orang-orang mukmin secara umum harus berpegang teguh pada 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, at-tadhkiru bin-ni'am, mengingatkan akan nikmat-nikmat. Ini sudah wajar, lumrah, biasa disampaikan oleh setiap penceramah. Wasani, yang kedua, ilzamut ta'ah. Di dalam channel D. Ajir Ubaidillah ini dibaca iltizamut ta'ah, mungkin sabukul lisan ilzamut ta'ah, bukan iltizamut ta'ah. Ilzamut ta'ah tetap taat dalam rangka berbakti zahiran wa batinan kepada Allah Ta'ala. Taat, ketaatan ketundukan. Terus wasalis, yang ketiga, istinabul maksiyah, menjauhi kedurhakaan atau kemaksiatan. Jadi 3 poin ini yang seharusnya ketika seorang yang alim, alamah berkumpul dengan amatul mukminin itu, 1, harus mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah menghindarkan diri dari bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah. Fakullu alimin akhoda, ini nyindir Gus Abbas. Setiap orang alim yang mengambil akhoda yatakallamu ma'al ammah bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalathah fahuwa fattan. Jadi intinya secara singgungan sindiran itu Gus Abbas ini seorang fattan, orang yang banyak mengumbar fitnah di kalangan ammah. Nah, ini yang perlu diluruskan bersama. Apakah seperti itu? Ya tidak. Fakullu alimin akhadha yatakallamu ma'al ammah bi ghairi ma yadkhulu tahta hadhihi thalathah fa huwa fattan. Ini kitab Al-Hikam apakah benar-benar karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad asli sendiri? Kita juga turut meragukannya. Katanya D. Ajir ini menyuruh kita khususnya Gus Abbas
untuk membaca keseluruhan dari karya-karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kalau begitu berarti kita harus mempelajari secara keseluruhan, termasuk Ghoyatul Qasdi wal Murad, walaupun ditulis oleh muridnya. Begitu juga kumpulan syair-syair ya, kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad misalkan Diwan Imam Al-Haddad, nah, misalkan ini ya harus dibaca semua. Wong adil kok, ya kan? Mengikuti apa yang menjadi permintaan dari Diajir Ubaidillah ini. Harus baca ini juga, ya baca ini juga. Jangan hanya membaca Al-Hikam saja. Kalau ini nggak terasa, tidak normalannya di mana, nggak ketara. Seperti misalkan Risalatul Mu'awanah, Nasoihid Diniyah. Apakah Diajir Ubaidillah ini percaya bahwa kitab-kitab itu karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad? Kalau percaya, berarti kurang mutolaah. Begitu loh. Kurang mutolaah, kurang ya kental kopine, ya, kurang banyak referensinya, kurang nambah literasinya. Kalau ngomong Diajir ini fasih, manis, ya, lancar tanpa berpikir dulu, enggak, langsung tek. Oleh sebab itu dimintai oleh Nabawi TV untuk berbicara melawan kiai-kiai Nusantara ini. Lah ini perlu dikantor, diingatkan. Ayo, oke, kita layani. Sekarang coba seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia bisa membaca buku ini. Saya selama ini baru bisa menemukan satu kitab dawuh dari Imam Al-Haddad yang diterjemah bahasa Indonesia sehingga orang awam bisa membacanya. Kitab ini, buku ini. Jadi ini mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi jangan bilang, ikutan harus disampaikan di forum khusus. Enggak ada sebuah kitab kok forum khusus. Itu hanya disampaikan kepada, itu namanya ngeles. Orang ngeles itu seterusnya juga akan ngeles. Coba Diajir Ubaidillah dan para pemirsa sekalian buka halaman di sini 11. Halaman 11. Dalam masalah ini Al-Habib Abdullah berkata, "Inna man zaron Nabi Yahudin wa sona'a maulidan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hunaka tamurru alaihi sanatuhu thayyibatun jamilatun." Artinya, barang siapa yang berziarah ke makam Nabi Allah Hud alaihissalam dan ia mengadakan upacara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana, maka sepanjang tahunnya ia akan mengalami kebaikan yang bagus. Apakah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tahu bahwa makam Nabi Hud itu makam aslinya Nabi Hud? Itu makam palsu. Perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar, khususnya Diajir Ubaidillah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pada umur 4 tahun itu buta. Mohon maaf saya tidak menghina, memang faktanya begitu, kena penyakit cacar pada waktu masih kecilnya. Sampai tuanya itu buta selama hidupnya. Lah, kalau berkata dibukukan oleh anaknya, misalkan muridnya, misalkan bisa juga, tapi tidak bisa dijaga kemungkinannya. Kemungkinan ada susupan, sisipan di dalamnya. Siapa yang bisa kita mintai klarifikasi darinya? Wong beliau sudah tiada, beliau juga buta. Bagaimana bisa? Wah, dia punya ilmu indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 misalkan ya. Nah, itu berarti hurufat nantinya. Ya. Barang siapa berziarah ke makam Nabi Hud alaihissalam dan mengadakan upacara Maulid Nabi di sana, maka sepanjang tahunnya ia akan mengalami kebaikan yang bagus. Berarti ini yang biasa dilakukan pada bulan Sya'ban itu ya, bulan ruah menjelang Ramadan itu ya. Secara berombongan sufi-sufi, habib-habib dari Tarim itu mengadakan acara Maulid Nabi ya, jalan kaki menuju ke makam Nabi Hud ini. Lah, makam Nabi Hud ini makam palsu. Pak Richard Moore, makam Nabi Hud dia manfaat nggih. Angelina Putri Mbah Gokil itu ditemukan secara kasaf. Dulas Aziz nggih. Pak Yulianto derek ngasih monggo opositas Gahar bin Demit bin nggih. Kadang-kadang saya baca penjenengan wirawiri biar asli jenengan nanti mengira ini rekaman. Cocol melu ngaji Pak yang monggo. Mbah Joyo Ustadz Ajir, saya tanya apakah sosok Fakih Mukodam ada? Nggak bisa jawab. Oke, kalau jenengan Pak Mbah Joyo lebih teliti, hati-hati.
keberadaan Al-Faqihil Muqaddami ini apakah benar-benar sosok yang fakta atau fiktif? Jenengan lebih ngerti lah. Di Ajir Ubaidillah ini hanya sekedar husnudzon saja. Dikasih kitab misalkan Sulamut Taufik ya. Syarahnya Sulam Taufik itu apa? Ada 3 kan. Mirqatus Su'udut Tasdik misalkan nggih. Terus ada Ishadur Rafiq ya. Terus ada lagi satunya Ar-Rahiq namanya. Ada 3. Syarahnya Sulam Taufik itu ada 3. Nggih, ada 3. Lah, terus antara pensyarah, penyalin ya. Ini juga berbeda-beda dalam memahami matannya. Lah, apakah di Ajir ini bisa membedakan ketika Is'adur Rafiq menerangkan bahwa Habib itu adalah urf yang ada di Hadramaut, tidak spesifik menyebutkan sebagai duriah Nabi, tapi hanya sekedar duriah Alwi bin Ubaidillah katanya di Hadramaut seperti itu. Di Ajir ini nggak mungkin bisa membedakan. Karena apa? Dia sudah terkotak dalam satu kotak keyakinan ya. Diajak untuk berbenah menuju ke arah yang lebih baik ya, lebih meningkat ya, itu nggak bisa karena sudah kadung saklek bahwa Abdullah bin Alwi Al-Khaddad itu ya seperti yang ada di Risalatul Mu'awanah dawuh-dawuhnya, sama seperti yang ada di dalam Nasaihud Diniyah dalam kitab-kitab karyanya ya. Apalagi seperti misalkan Wirdul Latif misalkan Rotib Al-Khaddadnya misalkan. Hanya sekedar itu, hanya membaca literasi yang ia temui selama hidupnya. Dia tidak mau keluar pada luar zonanya. Kang Kabayan, Fakih Muqaddam sekarang udah ada hallnya ya? Enggak, ada. Kemarin kan ada di Banyuwangi itu hall Al-Mujtahid ya. Hall Sultanul Aulia Al-Faqihil Muqaddam. Beras kencur. Titeni apa nih yang bela Mbak Ala? Melayu terus nggih. Terus Pak Yuyun Sufanto Fakih Muqaddam suami Mak Lampir ya. Enggak Mak Lampir nanti. Gus terus Yai dari Lasem banyak-banyak tokoh Habib pada rungkat semua, berarti Yai leluhur para Habib yang dikenal Al-Kutub Al-Ghaus ngapus. Enggak ada. Oke. Masih dalam kitab atau buku ini jenengan bisa baca semua. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ajaran kok ditutup-tutupi itu. Kalau memang ada perintah tadi yang termaktub dalam kitab Al-Hikam ya, Amatul Mu'minin. Sekarang mu'min bodoh pinter-pinter kabeh. Jangan seperti dulu ya. Ada yang ditutup-tutupi itu zaman dulu. Inilah kemunduran umat Islam, peradaban Islam di dunia. Gara-gara apa? Oh ini khas, ini khawasul khawas ya, ini awam ya. Sekarang sudah pada pinter semua. Sudah ada pada pinter semua. Sekarang coba dibuka lagi halaman 67. Ya, di sini kan ada berbagai karya tulisnya Abd bin Alwi Al-Khaddad. Ya, di antaranya Risalah Adab As-Suluk Al-Murid, Ar-Risalah Al-Mu'awanah, An-Nafa'is Al-Ulwiyah fi Masailis Sufiyah, Sabilul Iddikar, Al-I'taf As-Sa'il, At-Tathbitul Fu'ad yang kemarin kita kasih itu, kitab Tathbitul Fu'ad, Ad-Da'wah At-Tamah, Nasaihid Diniyah, dan masih banyak lagi lainnya. Percaya jenengan? Saya nggak percaya. Ini hampir sama kasusnya seperti kepalsuannya kitab Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi dan Ar-Raudhul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Dua kitab ini matannya itu tidak sama. Kalau beda syarah atau footnote penjelasan catatan pinggir atau kakinya itu wajar, nggak apa-apa. Ini berbeda isinya, tapi disandarkan kepada satu tokoh yang sama, yakni Said Murtadho Az-Zabidi, 1205 meninggal dunianya. Pengarang kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, ya, Syarah Ihya Ulumuddin, Al-Qomus, dan lain-lain. Seorang muhaddis, seorang faqih, alim, allamah, sahibul fadilah wal karomah, ya. Padahal tidak. Begitu dan begitu terus, mulai dari sejarah penciptaan ya silsilah leluhurnya Abdurrahman As-Saqqaf sampai ke bawah, sampai Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Saqqafnya. Ya terus begitu dan terus begitu sampai sekarang.
menyandarkan sesuatu karya, kitab tulisan, dawuh kalamnya kepada orang yang tidak pernah mengatakan dan menulisnya. Saya juga tidak yakin kitab Al-Imamul Muhajir itu asli karya dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Saya nggak yakin itu tulisan dari Muhammad Dia Shihab. Kita perlu ketahui bahwa ada 3 serangkai Habibah Alawi yang merusak sejarah dan nasab silsilah Nusantara ini. Pertama, Salim bin Jindan. 2, Muhammad Dia Shihab. 3, Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Oleh sebab itu hati-hati Malaysia. Mufti Johor Bahru Malaysia, Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu. 3 sosok inilah yang mengacaukan sejarah. Wali Songo jadi Pak Alawi. Semuanya jadi Pak Alawi. Tidak hanya itu saja, termasuk Alwi bin Thohir Al-Khaddad ini menipu banyak umat, di antaranya yang dikutip oleh seorang Pak Alawi, ya, Ahmad Fad'ak, ya, dari Oman kemarin yang kita bahas dalam kitab Izharnya itu. Katanya Alwi bin Thohir Al-Khaddad itu menyimpan manuskrip aslinya Tobaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Mana buktinya? Kalau ada, saya akan membela mati-matian nasabah Alawi. Saya akan lawan Kiai Imad, saya akan lawan Gus Abbas. Kalau ada, itu hanya klaim-klaim saja, nggak pernah terbukti. Sama seperti yang terjadi pada kitab Ar-Raudhul Jali. Kitab Ar-Raudhul Jali 2 versi. Mohon maaf nih. Yang versi 1 ini yang versi Arif Muhammad Abdul Ghani, Arif Ahmad Abdul Ghani. Yang versi Muhammad Abu Bakar Ba'dzib, beda isinya. Beda isinya. Ini jelas kitab palsu. Kitab palsu. Kitab palsu dikarang tapi disandarkan kepada seorang muhaddis faqih Said Murtado Az-Zabiti yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Zabit. Pertamanya meninggal di Mesir gara-gara corona. Penipuan, nggak takut dosa. Nggak pernah Said Murtado Az-Zabiti punya karya kitab Nasab Ar-Raudhul Jali, itu nggak ada. Ar-Raudhul Jali itu hanya ada kurang lebih 50 tahun yang lalu. Yang ngarang siapa aslinya adalah Ahmad Muhammad Qasim dari Mesir. Ahmad Muhammad Qasim dari Mesir itu punya teman dari bin Yahya. Lah, bin Yahya, Ali bin Yahya ini muridnya Alwi bin Thohir Al-Khaddad. Ali bin Yahya ini surat-suratan dengan Alwi bin Thohir Al-Khaddad katanya memang ada ditemukan, ya, kitab karya Said Murtado Az-Zabidi, padahal nggak ada. Katanya disimpan di perpustakaan di Mesir sana, nggak ada. Ada. Penipuan luar biasa terus digaungkan sampai sekarang. Luar biasa semangat mereka untuk menipu umat tapi kita ini. Oke. Jadi sama seperti kasus kitab Ar-Raudhul Jali ini. Kitab Ar-Raudhul Jali ini tidak ada, tapi diada-adakan oleh orang yang bernama Hasan Muhammad Qasim. Karena Hasan Muhammad Qasim ini juga pernah berbohong ketika mengarang kitab Akhbar Az-Zainabad. Katanya karya Ubaidillah Al-Aqiqi yang wafat 277 Hijriah. Ini jelas sebenarnya Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib ini harusnya itu jangan kumpul dengan Pak Alawi, tambah bodoh. Muhammad Abu Bakar Ba'dzib yang menyalin kitab Ar-Raudhul Jali itu sebenarnya sempat objektif lah, ya, karena ya dia kawannya Dek Hanif Alatas, ya, pernah ke Sidogiri juga. Tapi lama-kelamaan tambah ketika ikut memberi pengantar di dalam kitab yang terakhir, ya, kita jatuhkan karya Habib Ahmad Fad'ak dari Oman itu, ngancam-ngancam Kiai Haji Madudin Usman. Yo ganti diancam oleh Kiai Haji Madudin Usman. Yang benar Kiai Haji Madudin Usman. Saya bukan membela yang salah, enggak, membela yang benar. Jadi sudah terbiasa. Katanya ada manuskrip yang disimpan oleh Abdul Mu'ti. Abdul Mu'ti ini langsung berasal dari Said Murtado Az-Zabidi. Ngapusi itu. Nyantol ngeklaim orang lain selain dari klan Ba'alawi,
suruh dukung Ba'alawi itu sudah kebiasaan sejak dulu. Lah, bagi Diajir Ubaidillah ini nggak akan mungkin bisa sampai seperti meneliti sedalam ini, nggak, pokoknya diterima apa adanya, faktanya ini sudah. Gitu loh. Jadi katanya tersimpan di dalam Maktabah Sadat Al-Wafaiyah di Mesir. Padahal nggak ada, tidak ada. Silahkan dicek di perpustakaan Wafaiyah. Tidak ada manuskrip itu. Kalau ada manuskrip itu, saya akan taslim. Pengumuman, saya akan menyerah. Saya akan menyerah dan berhenti. Saya hapus semua channel saya ini. Karena apa? Di dalam Ar-Raudhul Jali ini sendiri, ini menabrak semua sejarah dan nasab silsilah Ba'alawi. Di antaranya adalah satu-satunya kitab yang mengatakan wafatnya Ali Kholik Kisam itu tahun 507 Hijriah. Padahal di Al-Ghurur 522 Hijriah wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Di dalam Tarikh Hadramut Lil Hamid 527 Hijriah. Di dalam Syamsul Dhairah 527 Hijriah. Di dalam Tabaqatul Khawas 724 Hijriah, 729 Hijriah. Di dalam As-Suluk 724 Hijriah. Ini 507 Hijriah. Ayo coba. Dari mana sumbernya? Berarti segala kejahatan secanggih ya, seteliti pun pasti akan ada kelemahannya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang akhirnya terus terlihat di sini ada Mus'ab Az-Zubairi. Ini nggak ada. Kama qala Mus'ab Az-Zubairi. Tapi di Ar-Raudhul Jali yang ditahqiq oleh Abu Bakar Ba'adzib itu ada. Nah, ini kan beda. Padahal tidak boleh kalau Is'adur Rafiq, Ar-Rahiq dan Mirqatus Udut Tasdik, Syarah Sulam Taufik itu matanya tetap. Sarahnya yang beda-beda. Lah ini enggak. Ar-Raudhul Jali ini matanya dirubah-rubah, sarahnya juga berubah-ubah. Berarti kitab palsu. Dan anehnya kitab yang terakhir versi Abu Bakar Ba'adzib Ar-Raudhul Jali ya, fi nasabi Bani Alawi beda. Ini fi ansabi Ali Ba'alawi. Kalau yang satunya fi nasabi Bani Alawi ya, itu dijual mahal. Jenengan cek di Shopee, jenengan cek di Tokopedia. Harganya itu ada yang 400.000, ada yang 295.000, ada yang 355.000, supaya jenengan nggak beli. Supaya jenengan nggak beli karena mahal. Padahal isinya menipu semua. Nggak takut mereka. Menipu orang sandonya aja berani kok. Lah menipu Gusti Allah wani kok. Pemenang menipu Kanjeng Nabi, ini pun jenengan lah apalagi sekelas Diajir Ubaidillah ini ya, ditipu oleh Ba'alawi. Oh, gampang banget, apalagi kurang literasi, referensi nggih. Lah coba nggih dibuka lagi. Ini kitab ini lagi. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Birri Ar-Ra'ufi Manaqib Asy-Syaikh Ma'ruf Ibnu Abdullah Bajamal. Bajamal itu bukan Ba'alawi, tapi biasanya ya begitu. Kalau di Indonesia ini kama qala Habib Bahauddin Nur Salim Minar Rembangi misalkan ya, Gus Bah aja dukung Ba'alawi, ya mesti gitu ya. Ustadz Abdul Somad dukung Ba'alawi, Ustadz Adi Hidayat dukung Ba'alawi. Ayo. Siapa lagi ulama-ulama garis lurus? Ngapusi semua. Ngapusi semua. Nah ini, aku bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW dan aku bertanya, wahai Rasulullah, amal-amal kebajikan apa yang paling utama? Lalu Nabi SAW menjawab, wukufuka baina yadai waliyillahi ta'ala kahal bisyatin au kasyadji baydotin khairun laka min antangkoti afil ibadati irban irba. Fakultu ya Rasulullah hayyan kana au mayitan, qala hayyan kana au mayitan. Hadis baru. Ini biasa digabungkan 3 hadis tentang kopi, tentang ini, dan tentang tasbih. Ini berdirimu di hadapan seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala walau hanya sebentar, namun hal itu lebih baik bagimu daripada kalau tubuhmu sampai terpotong-potong karena banyak ibadah. Ayo ditutupi, nggak usah disampaikan ke umat saja. Ini kan forum khusus, alasan Diajir ini. Alasan Diajir ini ya, pengumuman. Alasan nggak masuk akal, kitab kok ditutup-tutupi. Itu bagaimana? Ini gara-gara ketahuan. Loh, kamu itu Diajir itu bukan Ba'alawi, melu-melu Ba'alawi piye? Ngisi-ngisi kiai negeri ini. Ngisi-ngisi dua ilmu tinggi tapi untuk melawan sesama kiai anak negeri.
Ini halaman 71 ya. Halaman 1. Halaman 70 sik ya. Mendapat kedudukan wali al-kutub ya. Dengan buka nanti halaman 70. Jadi Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu salah seorang kawan dekat Al-Habib Abdullah berkata, aku pernah mendengar Al-Habib Abdullah berkata, ana sahibu waqti walaysa li munaziun wa man naza'ani fi adzabtuhu daubanal milhi fil ma'. Aku adalah wali kutub di masaku. Tidak ada seorang pun yang menandingi aku. Siapapun yang menandingi aku dalam wali kutub, maka ia akan aku lebur sebagaimana meleburnya garam di dalam air. Iki sing ngendika Habib Abdullah dhewe, itu aku weh. Diajar, ayo belajar supaya tambah ajar. Ayo baca halaman 71 sekarang, 70 tadi nggih. Nahnu ala bisatin yawaddu aqwamun annahu yutwa wala yutwa illa bifaqdina minad dunia. Artinya kami berada di atas permadani wali kutub yang diinginkan orang banyak untuk dilipat, padahal permadani itu tidak akan terlipat sebelum kami wafat. Jadi sandunya itu gak ono sing madani Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang buta itu. Percaya jenengan? Diajar percaya? Nek percaya serasa belajar. Nahwu, sorab, mustolah, ulum tafsir gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Ilmu mantek, ma'ani, badik bayan, balagonya gak ada gunanya. Lanjut, selanjutnya Habib Abdullah berkata, nahnu, nah ini pasti akan ngeles lagu. Itu kan bukan karya dari Habib loh. Mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kisah hidup, tutur kata, dan tarekatnya. Yang nulis adalah Haji Yunus Ali Al-Muhdor. Alawi sama saja. Ya, diambil dari intisari kitab-kitab Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini sama. Nahnu linnasi kasyamsi man fataha babahu asobahu minha biqadri ma fataha. Artinya, kami bagi manusia itu bagai matahari. Siapapun yang membuka pintunya, maka ia akan mendapat sinar matahari sebesar pintu yang terbuka. Ayo, misalkan ini bahasa Korenah, misalkan bahasa wali kutub, guys, jadi pahami bisa kok. Nah, misalkan anda syamsun, anda badrun, anda nurun fauqa nuri, anda nah itu bisa diterjemah ya, bahasa-bahasa seperti itu dengan pemahaman pujian kepada Rasulullah bisa. Tetapi kalau ini bukan berisi perumpamaan yang hanya sekedar pujian, tapi perumpamaan yang menggiring pengikutnya ya, pembacanya untuk hulu berlebihan ya. Terus berikutnya, mana begitu ashab Rasulillah illa ala suhbah walau adraknahu lakunna min asbaqihim. Keutamaan kami tidak kurang dari keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja mereka pernah menjadi sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kami menjadi sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti kami termasuk dari golongan mereka. Dulu, ya ajaran wajah dewe lah. Jangan ngeles lagi, jangan ngeles lagi. Sudah saya bagikan. Ya. Pak Ahmad Man, semua mereka sama saja. Mereka mendukung sesama mereka untuk membawa manusia ke jalan yang fatal. Nggih, Pak Ahmad Man, nggih, faktanya begitu. Nggih. Berdasarkan kebencian loh. Kita berdasarkan data dan fakta. Nggih. Jadi tidak berdasarkan kebencian. Bukan, saya tetap berada di tengah. Gus Abbas kalau salah, saya salahkan. Tapi dalam hal ini Gus Abbas benar. Karena menyampaikan berdasarkan kitab yang beliau baca pada waktu ceramahnya, ya. Lah, di Aji Ubaidillah ini janjani benar mengutip kitab hikam supaya tidak jadi fitnahan, ya. Tapi salahnya dia, alasannya adalah forum tertutup. Didukung oleh Gus Ba. Lah Gus Ba nggak belajar ini. Gus Ba pengumuman. Gus Ba Udin Nur Salim, mohon maaf nih, masalah kealiman lebih alim jenengan. Tapi dalam hal kitab ini jenengan belum pegang. Kitab-kitab karya Ba'alawi yang dulu tidak bisa masuk ke Indonesia, jenengan belum pegang. Gus
di Ajir Ubaidillah ini sudah ada yang beliau pegang tapi menyembunyikan kebenaran. Ini hampir sama seperti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah. Nggih. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim insyaallah. Nah, terus ditulis terus kan ya summun bukmun umyun fahum. Yarjiun. Yaitu hidayah itu belum tentu menyertai orang yang cerdas, pinter saja. Di Ajir Ubaidillah ini saya akui cerdas. Yang ngomong tas pinter. Tapi hidayah itu belum. Ya semoga sajalah melalui pertemuan ini. Wong Gus Nur saja sudah mulai membuka diri kok ya. Menjumpai Habaib Alawi yang merampas istri orang, malai dan lain sebagainya. Tapi sayangnya Gus Nur ini masih menghujat Abah Haji Roma Irama. Ya karena belum dapat hidayah. Kalau dapat hidayah, ya mestinya akan memiliki rasa rahmah. Pak Alam sekitar, gimana kabarnya kambing yang diikut mi'rajkan Kiai? Nggih. Di Ajir Ubaidillah ini, Pak Alam sekitar, Pak Alam Sekar ya, itu nggak mempelajari, dikira ini kiasi dari mi'raji as-sholah mi'rajul mu'min misalkan nggih. Dikira mimpi misalnya. Enggak. Yang mi'raj itu tidak hanya Al-Faqihil Muqaddam saja. Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini juga mi'raj, dibelah dadanya, dibersihkan di Masjid Al-Hujairah sana, di Masjid Ba'alawi ya, langsung diterbangkan menuju Sidratul Muntaha. Karena di Sidratul Muntaha itu indah Jannatul Ma'wa. Jadi ada yang numpak kambing ya, sampai apal jalannya. Nah, itu bagaimana? Coba dipikir bareng. Itu bukan kiasan, bukan kiasan. Berikutnya halaman 72. Kitab ini masih. Nahnu mulukul ardi was samai wa ana saifun mujarradun bila ghamtin wa ana ni'matul makfurah. Artinya kami adalah penguasa bumi dan langit. Aku adalah pedang yang terhunus tanpa sarung dan aku adalah karunia yang terbungkus. Ngomong apa? Sultanul Aulia sekalipun itu enggak sebegininya itu. Enggak ada. Kalau di Ajir Ubaidillah ini mau mempelajari kitab-kitab karya Ba'alawi ketika ada kawannya yang melihat di ruangan kamarnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu pena itu terbang-terbang sendiri dan menulis. Terbang-terbang sendiri menulis. Lah ketika kepergok itu langsung semaput disuruh pergi. Sing nulis kitab Risalatul Mu'awanah iku sapa? Sing nulis kitab Nasaihul Diniyah iku sapa? Golek jin. Ya. Atau mungkin ya itu tadilah gurunya, simpatisannya, sesama klannya mengarang kitab tetapi disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya kan sering menyampaikan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu diplokoto. Seharusnya beliau itu tidak seperti yang tertulis ini. Saya kurang yakin lah kalau beliau berkata beliau orang baik sebenarnya. Tapi karena sudah tiada, maka kebaikannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang terdekatnya. Nanti suatu saat misalkan Habib Rizik Syihab atau Dik Rizik Syihab itu meninggal dunia, saya akan mengarang cerita. Saya pernah di SMS sama Dik Muhammad Rizik Syihab bahwa saya termasuk waliullah. Ini buktinya tulisan. Saya tulis tangan sendiri. Pada hari ini, jam ini ya, di sini Habib Muhammad Rizik Syihab berpesan kepada kami bahwa teguh-teguhlah kamu berjuang di jalan ilahi ya, luruskan Ba'alawi misalnya. Saya karang diri kan bisa wong itu tergantung aku. Seketika sampai ki Dik Rizik Syihab. Lalu dia sudah mati, siapa yang bisa dimintai klarifikasi? Ya nggak bisa. Sama seperti Said Murtado Az-Zabidi, nggak bisa. Kita harus mencari referensi literasi manuskripnya. Kitab Ar-Raddul Jalil itu tidak pernah ditemukan manuskripnya. Nanti 100 tahun yang akan datang akan dikarang kitab lagi yang disandarkan kepada seorang Said Murtado Az-Zabidi bahwa Said Murtado Az-Zabidi mengisbat nasab Alawi pada abad 13 Hijri. Pasti akan begitu. Kitabnya ada.
kalau abad ini tidak ada yang meluruskannya. Berbahaya, berbahaya. Kami adalah penguasa bumi dan langit, jadi kalian itu ngontrak semua. Ini yang ngomong siapa? Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang rotib Al-Haddadnya jenengan baca, wahai mukibin, setiap saat. Yang saya sudah melarangnya, jangan dibaca. Kalau membacanya monggo, tapi tawasulnya jangan ke Ahmad Al-Muhajir, Faqihul Muqaddam, Muhammad Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan. Ke Imam Ahmad Ar-Rifai saja. Okay. Dan Aulia Utis'ah saja. Nah, itu baru boleh. Okay. Jadi gitu. Jangan baca sendiri. Jangan baca sendiri. Ini semua bisa memahami, gampang ya. Ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tidak hanya ini saja, ngeri. Kalau kita buka semua katanya, diajar Abdullah ini pelajari semua. Ya sudah, Risatul Mu'awanah sudah saya kaji di pesantren waktu masih kecil. Nah, saya ikut diniyah sudah khatam berkali-kali saya. Lanjutkan belum baca diwan ini. Diwan itu kumpulan dari syair-syair Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga. Termasuk diantaranya mengeklaim bahwa Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri itu ada. Nah ini Mithlu Zainil Abidin. Nah ini Kam Imam Bibak Darul Khulafu. Padahal ini karya dari Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Diklaim di dalam kitab Diwan Al-Imam Al-Haddad ini. Apa pura-pura diajar Abdillah nggak ngerti? Kita ini sudah beredar di mana-mana. Oh, itu tertutup, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, ilmu kok ditutup-tutupi. Katimul ilmi mal'un. Orang yang menyembunyikan ilmu itu dilaknati kok. Nah ini. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatum bidha'urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimi dahri wa zamani. Sampai Mithlu Zainil Abidin Ali wa Ibnil Baqir dan terusnya sampai Ahlul Baitul Mustafa Tuhuri, ini semua diklaim. Yang punya syair ini adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya nggak yakin Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebenarnya orang baik. Yang tidak baik itu yang ada di sekitarnya dan murid-muridnya itu loh. Yaitu di Plokoto. Coba diajar. Kalau jenengan nggak punya kitab ini, tak kasih, datang ke sini. Tulis halaman jenengan. Saya kasih kitab ini. Kitab Raudhul Jalil itu saya kasihkan ke ulama-ulama kok. Ya, manuskrip As-Sulub juga saya kasihkan kok. Ulin Wakiringan tolol lele lah ini. Ulin Wakiringan itu orang asli Duku Seti, Pati janjane. Tapi atine sehatos. Koyok watu. Hidayah iku angel ketemu. Nggih asline dulu itu Cemani Kiringan channelnya. Sekarang menjadi Ulin Nuha Kiringan ya. Gayanya adu pitik itu loh. Cemani. Pitik-pitikan itu loh ya. Tapi gaya bicaranya, intonasi sama seperti gurunya. Guru kencing berdiri, murid kencing tambah lari cepat. Orang lari tok, berlari cepat. Sama. Jadi, ayo dek, Cemani Kiringan, Ulin Dua Kiringan, salah. Ayo gila, baca ini. Habib pujaanmu, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ngaku-ngaku syair qasidah milik Syekh Abdurrahman Ad-Daibai diakui miliknya. Jenengan terima apa enggak? Dan jenengan enggak terima berarti masih sehat. Baca kitab-kitab karya Ba'alawi atas permintaan dari Di'ajir Ubaidillah ini tadi. Ya, enggak usah bulet-bulet. Wah, ini termasuk apa ya? Kalam khusus. Wah, enggak usah. Uang ini kitab disebarkan kok. Kalam khusus apa? Sama ini nggih di Cemani Kiringan. Jenengan download, kalau nggak bisa melalui link di bawah video kita, minta ke admin kita. Ada nomor admin di channel kita. Kita terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Bahayanya nanti nomor WA atau HP kita disadap oleh mereka. Nah itu bahayanya di Pak Rudi Indrif. Kibin biasanya ngopi udut. Nah, nggak apa-apa, ngopi udut itu kan halal. Pak Ahmad Saleh, Cemani itu kalau orang itu gimana ya? Pati Podo patine, Pak Rizky Aldo Pati nggih, Pati mana nggih. Istrinya Aidit itu dari Pati, nggak salah ya. Iya ya. Istrinya
DNA itu dari Pati kalau nggak salah. Jadi Pati bagian selatan itu ada namanya Desa Berati ya, itu Kecamatan Kayen kalau itu ada di hutan jati itu makam yang masih belum disempurnakan sampai sekarang itu. Jadi dulu di Pati Kidul, Purwodadi, Blora itu basis dulu. Basis itu. Pak nggih. Paling-paling halu ulama Martapura takut sama Dajjal 2 yang ngaku duriah Rasulullah yang berkeliaran pakai ban Vespa di atas kepala. Nggih, tapi kadang-kadang kita ini nggih pernah kan ada profesor lulusan pesantren itu yang mengusulkan supaya pesantren-pesantren itu diupdate lah pemahamannya. Banyak pesantren jutaan santri nggak bisa maju mengikuti perkembangan zaman itu. Kadang-kadang kita ini sesalkan ya. Beras kencur, Pati yang cerdas lingkungan kajen yi, Duku Seti masih primitif. Oh, nggih. Saya dulu tuh nyantri di Mbah Muhammadun Pondowan itu ya. Oh, saya kajen itu apal ya. Jangan apa ya kira saya nggak paham Pati ya. Margoyoso Pati, tapi di Kidul itu juga ada. Dulu itu Romo Kiai Haji Zuhdi Abdul Manan itu juga punya pesantren Rodotu Tolibin namanya, madrasahnya Miftahul Ulum. Oh, saya paham guys, dekatnya Syekh Janggung Kelandoh. Jadi Pati itu sebenarnya bagus ya, cuma ya kadang-kadang masih belum terbuka. Pak Abu Sofyan, matur suwun jazakallahu khairid dunya wal akhirah jazaan wafiron abada. Nggih matur suwun, terima kasih, syukron katsir. Pak Ahmad Gufroni, saya sebenarnya sangat menunggu ada kumandang perang secara resmi agar sah untuk membunuh pengkhianat bangsa. Jangan. Kalau masalah ini saya lemah. Karena sesama saudara. Nggih, sesama saudara. Kasihan kemarin itu sebenarnya nggih, kasus di Pemalang itu sangat kita sesalkan karena sama-sama umat Islam. Dilihat oleh non muslim itu podo islami, podo sholati, podo nabine, tetukaran itu memalukan sebenarnya. Memalukan. Tapi dinasihati kok malah nantang-nantang ya, dan yang megelno juga. Nantang-nantang megelno juga. Apa meneh? Ada berita terbaru ya. Dek Husen Pak Akil Tuban itu nantang-nantang mau ngasih hadiah 1 miliar sama mobil Alphard-nya. Aduh. Siapkan 65 miliar plus 65 mobil Alphard. Saya akan buktikan. Ini akan segera ditangani oleh PWLS Jatim, Tuban dan Surabaya. Harus ada di hadapan notaris ya, resminya. Nggih. Alam sekitar Karomah kopiah terbang bahar. Kopiah terbang itu kan ya sebuah kehinaan sebenarnya nggih. Wong kopiah itu kan tempatnya di atas, dijatuhkan ke bawah itu berarti kan penghinaan, dihinakan oleh angin. Nggih. Alida biarin aja Kiai, Alphardnya Husen hilang. Harus ada hitam di atas putih, nanti dia akan lari nanti kalau kita tuntut. Ya harus ada perjanjian. Saya bisa dapat 60 miliar itu. Karena apa? Di sekitar makam Sunan Bonang itu jelas. Pak Susiladi, cukup kasus gestok, jangan bodoh, sudah tak ada HAM lagi jika terjadi. Nggih, jadi jangan tetap Pak untuk nuwun nggih sing rukun. Sing rukun saya juga melarang kok. Nggih, untuk melarang pengajian-pengajian itu sebenarnya jangan gitu loh. Jangan dilarang lah. Karena apa? Ya nanti akan balas dendam pada Islami gitu. Sebenarnya ayo niat mencerdaskan itu. Saya masih istiqomah berada di jalan keilmuan. Nggih, nggih. Al Muhaqqiqin Tegal, nomor dalil Abdullah sombong Pak Yai. Nggih, nomornya tadi. Tadi nggih, halaman 70 mulai 70 sampai 72 nggih, 73 nggih. Nggih. Nggih, jenengan buka nggih. Pak Gavin. Romai Mustad Kibin Ulin nggih. Buros KSK Putri Mbah Google masih cukup. Kopi susu channel Upil aja soan roasting. Ya, berarti saya merosting. Kita nggak boleh sombong. Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal sepele dulu. Hal yang besar seperti falsafahnya air yang menetes keran itu loh. Sedikit demi sedikit lama-lama penuh embernya, kolamnya, kulahnya itu. Jadi harus sedikit demi sedikit dulu. Nah, kayak misalkan channel kita ini kan ya lama-lama akan jadi 10 juta kan. Ulin wakiringan, yo ngono deh. Iya. Warahono sing apik bolomu kuwi ora. Dik cemani kiringan saya itu objektif
Kalau Gus Abbas salah ya saya salahkan, kalau diajir Ubaidillah salah ya saya salahkan. Berdasarkan data dik. Ulin dua kiringan cemani, ojo adu pitik terus. Adu pitik terus dosa. Jenengan nanti di akhirat diadu gantian. Yang ini bentuk sampean kulin domba gelem karo bangsamu dhewe. Kamu tuh orang Pati bumi natani, ya. Mbok yo ngerti, wong Pati itu alus budi pekerti. Ojo melu ngulan kok jeporoi kayak di Rumel Abasi itu. Nggih. Nggih, dadi adu ndokmu kuwi. Ya, nggih. Nah, niki lah wong gunung. Assalamualaikum ya nderek ngaos nggih monggo. Mama bin Hams. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini berarti dalile wong sing gak gelem belajar lagi. Salah membenci, salah mencintai enggak akan salah. Karena yang kita cintai adalah Rasulullah wa ahli baiti Rasulullah sing asli. Nggih, dzurriyyah, itrah. Yang asli, yang palsu-palsu harus kita tolak mentah. Enggak boleh nggih diyakini. Karena apa? Mengganggu kesucian nama besar Rasulullah. Ya sama seperti Kanjeng Nabi dietrek-etrek kok. Nggih. Saya menemukan kitab lagi. Kitab Majmu' Kalam itu ada yang menuliskan bahwa Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang kitab Syamsud Dzohirah itu mengatakan bahwa kotoran keledai itu tidak najis. Nanti akan kami buka atau kami posting saja lah biar membekas, mudah dibaca lagi, diingat oleh semuanya. Jadi tidak cocok dengan madzhabul arba'ah, dengan madzhab Ja'fariyah sekalipun, Ibadiyah sekalipun. Namanya orang mau sholat, jelas nggawa najis kan ya resah, batal. Itu alasannya untuk menyembuhkan penyakit was-was katanya. Nanti kami bahas. Pak Ahmad Rifki, kiringan bar diparani polisi. Mergo lesane lincip. Nggih dipalani polisi ta nggih. Nggih mugi-mugi jangan. Pokoke ngomong iku ya aja saenake dhewe ya. Kita harus tahu posisi dan situasi kondisi. Jangan karena apa? Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ngomong itu dicatet lho ya. Malaikat raqib atid lho ya. Jadi kudu ana dasare, ana ngilmune, ana tujuan apike positif. Kalau enggak ya jangan, nggih. Pak Firter kiringan itu jengosnya Aventador tukang jual madu. Nggih, jual madu tok ora apa-apa. Gus Nur itu sebenarnya kan jual madu juga. Ya, tapi beliau itu lebih cocok sebagai orator, sebagai provokator. Omongan itu pedes ya. Tapi insya Allah lah ditelateni Gus Nur itu nanti bisa sadar. Bisa sadar. Nggih ditungakno nggih. Jadi Diwan Imam Al-Haddad, kalau Kitabul Hikam ya, sama mengenal lebih dekat Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini nggih. Ayo dibaca semua, diajar nggih, diajar, khususnya diajar. Ayo sing belajar jangan sing nambah ajar, jangan kurang ajar nggih. Nambah ajar, pelajar kok nggih, pelajar seumur hidup nggih. Jangan menyembunyikan kebenaran nggih. Kulil haqqa walau kana murron. Walaupun pahit sekalipun itu kalau benar ya harus sampaikan, jangan ditutup-tutupi. Jangan kamu dekat dengan Nabawi TV, dengan Habib Ba'alawi, terus akhirnya jenengan tidak objektif ya. Eman-eman ilmumu di sekolah di pondokno bapak ibumu, ya hasilnya kok malah kaya mengkene iki, piye to kuwi? Nggih. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, selanjutnya kami akan membacakan tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, saya ingatkan sama guru saya. Assalamualaikum Bapak Mukarram Kiai Nur Yahya. Banyak orang yang salah tafsir dalam mengartikan ma'rifatullah, mengenal dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan pribadi kita. Jikalau hanya mengenal dan dekat saja, apa manfaat? Terlebih mereka yang merasa makom ma'rifatullah justru seakan mengabaikan sholat 5 waktu dan tidak peduli kepada umat. Padahal yang benar, setelah kita mengenal dan dekat kepadanya, justru kita lebih bertakwa. Yang tadinya sholat 33 rakaat bisa ditambah. Yang tadinya tak peduli umat menjadi sedikit peduli. Karenanya diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala khairun nas anfa'um linnas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres. Romo Kiai guru saya ini, sebenarnya saya dimarahi ini kalau ngomong kayak gini.
Beliau itu membantu termasuk Pak Sayaan, Pak Dimyati yang kemarin itu. Pak Dimyati kenapa diantar sama PWILS Pemalang mengembalikan 21 juta kepada Bupati Pemalang itu gara-gara apa? PWILS bisa mandiri, punya harga diri. Itu. Di antaranya kiai-kiai kita semua ya, tidak hanya guru saya ini yang membantu, semuanya. Lah, sebenarnya korban dari pihak FPI itu juga kalau mau kita bantu, kita bantu. Guru saya tidak membedakan siapapun dia. Guru saya ini dengan non-muslim, dengan siapapun, rahmatan lil alamin. Di antaranya adalah mengamalkan hasil dari ma'rifatullah melalui sholat. Sholat itu tidak hanya ritual saja, tapi ada kandungan cakupan spiritual yang sangat tinggi. Allahu Akbar vertikal, ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, horizontal. Berbuat baik dengan sesama. Jadi kalau menurut pandangan ilmu ma'rifatullah yang ma'rifat ala ma'rifat ya, kan ada ma'rifat ala syariat, ma'rifat ala tarekat, ma'rifat ala hakikat, ma'rifat ala ma'rifat. Itu ada keterangan bahwa orang itu melalui hambanya yang soleh, hamba Allah yang soleh itu diutus untuk saling memberi dan menerima karena dibutuhkan oleh umatnya di zamannya. Termasuk diantaranya ya guru-guru saya ini masuk diantaranya. Saya tidak ngalem, tapi beliau sholatnya saya kalah. Awalul waktu ridwanullah, saya kadang-kadang akhirul waktu afullah. Saya itu kadang-kadang ya itu tadi kalah saya masalah sholat. Apalagi inti daripada sholat itu. Jadi harus peduli. Lah sholatnya haji ini ping 7, umrohnya ping 10, sholatnya membang. Tapi ora peduli karo sak bodoh-bodoh. Kenapa para pejabat kita kok nggak peduli dengan rakyat itu gara-gara apa? Tertutup dengan barang-barang yang haram. Sumum bukmun umyung atau khotamallah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim. Nggih. Terima kasih matur suwun atas ingatan sudah diingatkan oleh Syekhi wa Ustadzi. Nggih, matur suwun. Makom ma'rifatullah justru akan tidak mengabaikan sholat 5 waktu. Nggih. Jadi kalau Habib Alawi itu ada kitab baru lagi yang kita temukan nanti akan kita ulas ya di channel ini. Enggak sholat tidak apa-apa, enggak kaji rapopo, ora zakat rapopo, sementing dong nganti. Ada nanti. Ada nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan dunya wal akhirah. Nggih, terus suwun. Dijamin rusak akidah kita, apalagi jika kita mengikuti ajaran-ajaran kitab sufi Pak Alawi, dijamin rusak akidah kita nggih. Oleh sebab itu kami ini didukung oleh guru-guru kami dan didukung oleh kiai-kiai sepuh juga untuk menyampaikan ini. Kalau enggak ya saya enak tidur saja, buat apa? Nggih. Karena amanah harus disampaikan. Nggih, Pak Richard Moro di batin, nggih, ini namanya aliran kebatinan. Salat ya di batin. Nggih. Masalah aliran kebatinan, kejawen, kapitayan, keharingan ya, kabalian misalkan. Itu yang penting outputnya di masyarakat ke umat seperti apa, kan begitu. Itu berarti tandanya sholatnya diterima. Okay. Pak Pamungkas Pramana selang-seling, Pak Kiai maaf koreksi, pemilu 1955 itu PKI peringkat 4, peringkat satunya ini Bejo Untung itu bukan anaknya Untung Samsuri, ketua partai Murba, itu Khairul Saleh bukan Sultan Syahrir Murba beraliran Toski. Nggih, Pak Pamungkas Pramana, ada yang perlu kami luruskan juga karena saya belum sempat mutalaah tulisan semua. Nggih. Ini ya kasih ini udah sisa baterai gitu. Mohon maaf nggih. Nggih. Memang ada 5 partai pemenang pemilu pertama 1955 nggih, Pak Pamungkas Pramana. Cuma pakai ini. Nggih. Saya mengatakan bukan nomor 1. Nomor 1 tetap PNI. Punyanya Pak Karno, lalu Masyumi, lalu Nahdlatul Ulama, lalu yang keempat PKI. Cuma saya mengatakan pemenang pemilu 1955 itu. Jadi pemenang peringkat 5 besar. Kalau biasanya di sini 4 peringkat ya. Kalau 5 besar, peringkat satunya PNI. Lah, Bejo Untung itu bukan anaknya Untung Samsuri. Lah, ini kan teka-teki Pak Pamungkas Pramana. Menurut Pak Kiflan Zen, Bejo Untung itu anaknya Untung Samsuri. Lah, Untung Samsuri itu aslinya bukan Untung Samsuri. Aslinya pertama itu Rusman namanya. Ketika pemberontakan Medion, PKI Medion 48, Rusman ini lolos
lari kembali ke Wonogiri, lalu namanya dirubah menjadi Untung. Nah, Untung anaknya Pak Samsuri. Nah, Bejo Untung yang di penjara 9 tahun itu, menurut Pak Kiflan Zain, menurut Pak Kiflan Zain, itu memang anaknya Untung Samsuri. Menurut Pak Kiflan Zain. Lah, Bejo Untung ini sendiri klarifikasi menolaknya. Ya sudah biasa itu. Nggak mungkin ngaku. Yang berani ngaku terus terang itu Ilham Aidit. Lah Bejo Untung itu wallahu alam, untuk mengetahui kebenarannya ya tes DNA. Tes DNA. Katanya Untung Samsuri ini ya anggota Cakrabirawa itu punya anak di Kebumen namanya Antok namanya. Lah, hal ini kan simpang siur ketika Bejo Untung, Ketua IP Ikatan Pelajar Indonesia yang berafiliasi dengan PKI, underbonya PKI ya, itu ditanyai, saya itu anaknya seorang guru dari daerah Comal. Lah Comal itu banyak ya. Pemalang itu ada Comal, Pekalongan ada Comal. Terus dari nggak jelas dari desa mana, RT RW-nya berapa, kecamatannya mana, kabupaten sama provinsi. Provinsinya Jawa Tengah, oke. Tapi ada yang mengatakan dari Purwodadi, ada yang mengatakan dari Warnodadi. Loh, piye to iki? Nggak jelas. Karena memang korban tuduhan sebagai simpatisan atau anak cucu PKI zaman dulu itu berbahaya untuk diungkapkan. Akhirnya banyak yang menyembunyikan identitasnya. Kalau saya menurut Kiflan Zain, memang Bejo Untung itu anaknya Untung Samsuri alias Rusman. Tapi Bejo Untung ini sendiri mengaku tidak. Itu sudah terserah ya. Yang benar tes DNA Pak Pamungkas Pramana. Sama seperti Muso Munawar Ardiansah, Muso Munawar Al-Gadri misalkan ya. Itu anaknya Mas Martorejo, keliru. Anak tirinya dari Kiai Ronowijoyo. Nah, Kiai Ronowijoyo itu dirubah karena pengikut Pangeran Diponegoro wong Jawa Mataram asli, akhirnya dirubah menjadi Kiai Haji Hasan Muhyi. Jadi kalau jenengan cari di wiki akan bermacam-macam tulisannya. Muso itu anaknya atau ayahnya bernama siapa? Mas Martorejo. Ya. Ono maneh Kiai Ronowijoyo. Ya. Mana yang benar? Salah semua, kan menurut saya. Salah semua. Yang benar itu adalah seorang Habib. Nah, nanti kita bahas lagi itu. Jadi masalah Untung Samsuri punya anak Bejo Untung itu menurut Pak Kiflan Zain. Ya, kalau menurut catatan pengakuan dari Bejo Untung sendiri ya tidak. Ya perlu adanya tes DNA. Ketua Partai Mubarak Khairul Saleh, memang yang diuber rencana 3 orang ini juga selain 7 jenderal itu mau ditangkap, termasuk Bung Hatta, Khairul Saleh sama Ahmad Sukendro. 3 orang ini. Tapi dicorek sama Aidit, nggak usah itu, nggak penting itu. Jadi bukan Sultan Syahrir loh. Kalau Sultan Syahrir itu tidak termasuk Murba. Kemarin misalkan apa yang kami katakan Murba, Khairul Saleh pendiri Murba bersama dengan Tan Malaka, musyawarah rakyat banyak. Sama sosialis tapi bukan komunis. Sama seperti PSI-nya Sultan Syahrir itu. Sultan Syahrir itu juga pernah ditangkap juga gara-gara merugikan Indonesia pada waktu itu. Beraliran Trotsky, rada moderat memang. Sosialis moderat tapi bukan komunis. Jadi antara Sultan yang mau ditangkap itu Bung Hatta, Khairul Saleh, dan Ahmad Sukendro. Lepas pada waktu Ahmad Sukendro itu keluar negeri dapat tugas dari Bung Karno. Jadi nggak jadi ditangkap malam itu. Gitu. Terima kasih Pak Pamungkas Pramana. Apa yang panjenengan tuliskan ini buat masukan, tapi juga saya punya bantahan. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa masalah pemilu 55 itu PKI memang peringkat 4. Saya mengatakan pemenang pemilu 5 besar. 5 besar. Terus masalah Bejo Untung itu menurut Pak Kiflan Zain anaknya Untung Samsuri alias Rusman. Karena perlu tes DNA karena sudah jelas bahwa Bejo Untung ini pernah dipenjara 9 tahun. Tapol sebagai tahanan politik. Lah, kalau memang tidak bersalah kenapa harus dipenjara? Apakah gara-gara ikut IP, penggerak Ikatan
pelajaran Indonesia yang terafiliasi under BPKI lah, ini kan masih perlu dipelajari lagi. Kalau masalah yang Partai Murba itu Khairul Saleh, memang ya, bersama Tan Malaka mendirikan Partai Murba Musyawarah Rakyat Banyak, bukan Sultan Syahrir Murba beraliran tok singgih. Terima kasih Pak Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos, semoga tercerahkan dengan adanya problem saat ini, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cipto Wahyu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan majdub itu apa pengertiannya? Majdub itu berasal dari inti kata ditarik, tertarik, berasal dari sufi yang wa in takun taroh fa innahu yarok, diawasi Gusti Allah, sehingga seperti diawasi CCTV kamera itu merasa berhati-hati. Apa yang ini wedi karo Gusti Allah, apa yang ngono ya takut kepada Allah, akhirnya tertarik. Jadi jadab majdub itu bukan gila, bukan, tapi gila mencintai Allah dengan sesungguhnya, sedalam-dalamnya gitu loh. Jadi mahabbatullah yang sesungguhnya itu majdub. Ya, majdub itu syaratnya tidak boleh melanggar syariat, tarekat dan hakikat. Tapi kalau ada majdub yang melanggar itu, ya berarti tidak dibenarkan. Apakah bisa didapatkan kehendak pemikiran sendiri atau kehendak ilahi? Sebenarnya majdub itu harus dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal perbuatan ibadah apapun itu harus ada ilmunya. Kalau ngawur-ngawur berarti nggak ada ilmunya, mardudatun la tuqbalu, tidak diterima. Alias nanti semakin jauh dari kehendak Allah Ta'ala. Harus dengan ilahi. Termasuk diantaranya majdub ini adalah pengamalan dari Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini loh. Ihsan itu kan tingkatannya ada dua. U'budillaha ka'annaka taroh, fa illam takun taroh, fa innahu yarok. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Biasanya kalau majdub ini ya dua-duanya, musyahadah dan muraqabah itu. Sehingga hidupnya, perilakunya, ucapannya itu aneh-aneh, tapi tetap standar sengannya adalah syariatullah, aturan agama, nggak boleh dilanggar itu. Halal, haram tetap ada. Bu Zain Seda, assalamualaikum. Adakah hubungan antara Dajjal dan Ya'juj Ma'juj? Sama-sama visi dan misinya, Bu Zain Seda dari Pamekasan Madura. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu tidak ada keterangan tentang Dajjal. Yang ada itu keterangan tentang Ya'juj Ma'juj. Padahal Rasulullah nate dawuh, man hafidhu asra ayatin min awwali suratil kahfi usima minat dajjal. Di mana letak dajjalnya di 10 ayat yang pertama atau yang terakhir surat kahfi itu? Ternyata nggak ada. Jadi dajjal itu bahasa-bahasa sifat yang melekat pada umat atau seseorang. Itu namanya dajjal. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu ya dajjal. Di antaranya adalah doktrin tentang Trinitas. Sebenarnya itu kan ya perbuatannya Ya'juj Ma'juj. Paulus itu sebenarnya dari mana? Apakah Paulus itu orang Israel asli? Kan ya enggak. Yang menetapkan doktrin Trinitas atau Konsili Nikea bahwa Yesus, Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya kan enggak ada orang selain dari golongan Israel yang asli, ya mesti orang-orang Ya'juj Ma'juj itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba. Mengatakan bahwa Allah itu punya anak, itu termasuk ya Yesus itu anak Tuhan, itu menyatu Trinitas, menyatu hulul wahdatul wujud dalam diri Nabi Isa bin Maryam itu. Nah, ini termasuk penipuan yang diorganisasi menjadi sebuah agama besar di dunia. Mohon maaf, ini saya ceritakan apa adanya. Pak Bu Zain Zeta, bagaimana cara mengantisipasi menghindarkan diri dan keluarga dari tipu daya mereka? Selain membaca dan menganalisa, memahami, meresapi arti dari surat Al-Kahfi 10 ayat yang pertama atau yang terakhir, semuanya lah, seluruh ayat dalam surat Kahfi saja semuanya. Begitu juga setelah Hamidum Majid dalam tahiyat kita tambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meminta pertolongan kepada Allah dari tipu daya Dajjal Ya'juj Ma'juj. Dajjal itu belum tentu Ya'juj Ma'juj, tetapi kalau Ya'juj Ma'juj mesti Dajjal. Itu karena visi dan misinya sama, merusak tatanan, keamanan, kenyamanan, perekonomian, perpolitikan, kebudayaan, sejarahan, ya, dan juga keagamaan. Nah, itu
tugas dari Dajjal dan Ya'juj Ma'juj merusak bumi. Pak Pugir Pujianto semua demi ego pesugihan. Pak Pugir ada pesugihan barang deh. Pak Jarum Tajam, Kipin kalau mau bela banyak-banyak literasi dulu, jangan lupakan pokok masalah. Masalahnya apa, bantahannya apa? Bisa gak si Kipin itu fokus materi jika bantah para kiai yang gunakan big data, data besar dan kayak literasi nggih Pak Jarum Tajam. Dek Ajir Ubaidillah itu belajar dulu aja. Belajar dulu aja. Baca ini nanti Diwan Imam Al-Haddad ya, baca kitab ini ya. Jangan Risalatul Mu'awanah saja, jangan Al-Hikam saja. Nggih. Lah, apapun kitab karya Ba'alawi atau kitab karya eksternal Ba'alawi yang diminta oleh Ba'alawi atau eksternal Ba'alawi menyalin kitab atas permintaan Ba'alawi, termasuk Muhammad Abu Bakar Ba'dzib yang menyalin kitab Ar-Raudul Jali ya, kita harus curigai, waspadai apa isinya. Itu jangan ditelan mentah, diajarin terlalu polos, masih muda, wajar ya, terlalu muda. Tapi sayangnya ya sekelas Gus Baha juga, mohon maaf, sekelas UAS ya, sekelas Ustadz Adi Hidayat, UAS dan UAH juga, belajarlah kita ya, bahaya menjadi fitnah umat Islam Indonesia. UAD disebut Alfian Tanjung lah meneh iku Ustadz Alfian Tanjung itu gara-gara apa ya, baduke wis kadung ireng lho, angel malah tuturane wis kadung kecantuk ireng ya, mohon maaf nggih, gak gelem belajar lagi, gak gelem ngrungokno ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim gishawan. Wes. Nggih, Mas Anom. Assalamualaikum waalaikumsalam. Di channel Arah 9, Kiai Marzuki, Kiai Imad dan Kiai Ikhya akan ceramah satu panggung di Jember. Bagaimana kejelasannya, Yai? Dengar-dengar banyak tentangan dari Kipin setempat. Ini saya buka ya nggak enak, nggak tak buka ya nggak enak ya. Ya ini kan nanti saya mendahului panitia kan nggak enak juga. Kalau Kiai Imad kemungkinan beliau tidak hadir. Tapi kalau saya sama Kiai Marzuki Mustamar terserah nanti. Wallahu a'lamu bishawab, tinggal beberapa hari lagi. Tetapi intinya memang ada ya karakter Kipin itu yang tidak mau daerahnya ya diblusui oleh kita-kita. Kemarin kita sempat menyusup ke Tanggul, kecolongan kan mereka ya, karena sistem preman di sana itu menguasai kota. Akhirnya ya begitulah. Sebenarnya kan tidak boleh balas dendam seperti ini. Yang penting kan nanti kan judulnya itu bukan bakas nasab dan sejarah. Kalau memang saya dipesan oleh panitia, Pak Yai, tolong ini kan tasyakuran dalam rangka 80 tahun kemerdekaan Indonesia yang masalah sejarah bangsa Indonesia hubul waton minal iman, ya itu aja kan begitu. Lalu apa diprotes-protes, kemungkinan Kapolres ini takut terjadi peristiwa di Pemalang itu gitu loh, 15 umat Islam tukaran tumbang gara-gara itu, kemungkinan besar nggih Mas Anom nggih. Jadi nanti jawabannya wallahu alam nggih. Banyak ketentangan dari Kipin setempat nggih. Senjata terakhir itu menggunakan tameng kawan-kawan kita sendiri. Kami ini tidak ingin bermusuhan dengan siapa saja. Dengan Habib pun saya tidak ingin musuhan, dengan Mukibin pun saya tidak ingin musuhan. Ayo sadar bareng. Kalau toh ada perbedaan, ayo dibahas secara literasi lah, secara keilmuan. Gitu. Jangan dengan emosian. Itu nggih, Mas Anom nggih. Pak Hermudianto, assalamualaikum, hadir baik monggo. Pak Gavin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Kertono, prigen ikut ngaji yai. Pantang mundur yai rakyat dukung dalam kebaikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya jenengan lihat sajalah pengikutnya Dik Bahar bin Sumed, pengikutnya Dik Rizik Syihab itu wong sing soleh apa enggak, itu aja. Wong sing soleh temen apa enggak, itu aja. Kalau tidak terbukti kesalehan di dalam wajahnya, perilakunya, perkataannya, ya, perbuatannya, ya jangan diikutilah. Itu. Berarti termasuk bagian daripada menurut Bu Zenzita ya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj itu. Pengikutnya, simpatisannya. Nggih. Pak Kartono, Prigen, nggih, Prigen, nggih. Prigen itu termasuk Kabupaten Pasuruan, bagian barat perbatasan dengan Trawas, Mojokerto, gunung-gunungan. Nggih, monggo Pak Kartono, salam dari Surabaya untuk Prigen Pasuruan sana. Pak Herianto, Cikarang derek ngos Mbah Yenur, nggih, monggo Cikarang. Nggih. Pokoknya daerah Jawa Barat itu kenapa dimulai dengan kalimat atau kata-kata Ci itu supaya bersinar terang, nur cahaya. Ci itu kan cahaya yang terang berasal dari Gunung Sunda Purba. Yang meletus itu ya di Bandung itu.
Ya sekarang Ciremai aja lah. Itu kelihatan mengkilat keperak-perakan, terkena sinar matahari, airnya mengalir, akhirnya menjadi sungai-sungai Citarum. Akhirnya itulah surga-surga Sunda yang ada. Jadi semua daerah yang ada di Pasundan itu dimulai dari kata-kata Ci, ya, Ci. Nah, termasuk orang Tegal itu ikut-ikutan nama Cici Paramida. Cici Tegal. Nah, Cici, nggih, Pak Mutianto Kavin, assalamualaikum. Pak Kartono, Pak Herianto, Pak Kartono lagi. Pak Maulana Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Kiai tentang cerita guru sekumbul yang dicium lututnya oleh Rasulullah? Apakah itu termasuk karomah? Kalau saya nanti membahas guru zuhdi, ya guru sekumbul nanti ini menyinggung perasaan kawan-kawan kami. Ya saya hanya menerangkan menurut literasi, referensi, data kitab yang kami miliki bahwa itu termasuk bagian daripada hulu atau berlebihan. Saking mahabbahnya kepada Rasulullah seharusnya tidak seperti ini lah. Mosok Rasulullah nyium kaki saya, lutut saya, itu kan ya penghinaan lah. Kalau Rasulullah mencium kepala saya, dahi saya itu kan gak apa-apa. Yang cium bawah kan ya merendahkan. Gak usah disampaikan. Kalau hal-hal seperti ini itu cukup disampaikan kepada murid-murid yang kelas tinggi saja. Itu gak usah disampaikan kepada khalayak umum, nanti bisa menjadi fitnah, ya sama seperti di dalam kitab Al-Hikam ini tadi. Tetapi kalau Gus Abbas yang menyampaikan sesuai dengan literasi, referensi, ya bukan fitnah, ya, tidak seperti yang disampaikan oleh D. Ajir Ubaidillah, Pak Maulana Z. Jadi berlebihan lah Pak Maulana Z. Walaupun guru sekumbul itu kalau khol itu bandara bisa macet, saking ramenya. Padahal dulu pada waktu guru sekumbul masih hidup itu tidak sebegitunya. Inilah biasanya, biasanya sufi-sufi itu begitu. Sebelum meninggal dunia biasa, setelah meninggal dunia luar biasa. Titanano, Habib Lutfi bin Yahya, di Rizik Sihab, di Mas Taufik Assegaf, kalau meninggal dunia nanti, tambah hebat. Tambah hebat. Karomahnya keluar semua, nanti akan dikarang kitab-kitab baru, ya seperti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Dikarang kitab-kitab baru, disandarkan, wah demi Allah, saya bertemu mimpi dengan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya diidoni, ya. Mulut saya langsung katanya saya ini jadi kiai Nusantara yang asli. Lah namanya Habib Lutfi sudah meninggal, ya siapa yang bisa dimintai klarifikasi keterangan dari beliaunya, ini nggak bisa. Ya inilah terus akan itulah sufi-sufi itu seperti itu. Lah sufi yang nggak asli itu namanya. Nah sufi yang huluwi, kalau sufi yang asli nggak begitunya, nggak sebegitunya. Nggih. Pak Maulana Z. Pak Sumargianto, assalamualaikum. Saya lihat di media ada kabib yang dari Tuban mau kasih uang 1M kalau bisa membuktikan Pak Alawi bikin makam palsu. Apa benar ya? Kalau benar harus dibuktikan biar gak jadi fitnah. Okay. Ini sudah ditindaklanjuti oleh kawan-kawan kita. Okay. Pengumuman siapa saja ingin hadiah ya, 1 miliar saya tunjukkan. Kalau misalkan yang ditantang itu saya secara spesifik ya, saya siap, uang bukan untuk saya, akan saya bagi-bagikan kepada fakir miskin, duafa, yatim piatu yang ada di Kabupaten Tuban. Sediakan 65 miliar di Husein Bagil Tuban. Ya, saya tahu Dek Husein ini kawan dekatnya Jenderal Dudung, kawan saya sendiri ya, tapi jangan begitulah, jangan sombong. Kamu dulu itu pada tahun 2022 ya, sombong ya ketika ngomong-ngomong sama sahabat Bilal bin Robah itu Afrika, tertawa-tawa, akhirnya Habib Hasan pengarang ya Tarim meninggal dunia. Itu jadikan pelajaran lah. Kamu nanti akan menyusul, nggak perlu nunggu tua. Sudah diingatkan berkali-kali kok. Selama ini kamu nggak merana mati duluan meninggal dunia itu ya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk merubah. Terimalah kondisimu. Marga Bakil itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Baik Bakil yang Jamal ataupun yang Husain, gak ada keturunan Kanjeng Nabi. Bakil itu gak ada. Beda dengan Bangil. Bangil Mbahngil, Mbah wong angel. Aslinya itu Bangil, bukan Bakil. Ya. Kemarin kan sempat ya, Habib dari Surabaya, tetangga saya sendiri, Idrus Al-Idrus itu. Surabaya Sirul Bahi, orang pas tak urui. Nek apa ngakoni kota itu, kota Bangil itu yang mendirikan adalah marga Ba'aqil Ba'alawi. Lalu mengucapkan Ba'aqil Ba'alawi sulit atau Bangil. Nah, itu rada pas, tak urui nyaplok kota lah ya. Bangil Pasuruan itu loh. Padahal dulu itu Bangil itu ceritanya adalah zaman Belanda dulu itu ketika mau menundukkan orang-orang Bangil, Rembang itu sulit.
Mbahe wong angel, mbah ngel, ngono lho. Mbahe wong bangel, bangel, mbangil, mbangil lagi dadi bangil, eme dibuang dadi bangil gitu lho. Sama seperti Batu, ya, puncak gunung Malang itu ya. Sekarang kan menjadi wali kota Madya Dewi ya, Batu. Akhirnya Mbah Narwastu, Mbah Narwastu, Mbah Narwastu akhirnya jadi Mbah Tu jadi Batu, hilang ya. Itu asal usul asbabun nuzul sebuah kota. Jadi kalau mau merampas kota tak wurui, ojo Sirul Bayi Surabaya, nggak pas. Oh, Bangil itu. Karena apa? Sebelah timurnya Bangil itu ada Mblawi. Sebelahnya Mblawi lagi itu ada Dalwa. Sebelah selatannya Dalwa ada Asuniyah. Di Topik Asakov. Oh, ini nyimak semua ini, Pasuruan nyimak semua ini. Tak urui nyaplok kota kok. Gak iso. Pak Ujang Mas. Waalaikumsalam. Oh, kok walim. Assalamualaikum ya Inur. Pengoreksian itu penting. Menunjukkan Gus Abbas orang yang diperhitungkan dan dawuhnya ditunggu masyarakat. Demi ketenangan dan kesejahteraannya bangsa lahir batin. Nggih, Pak Ujang Mas. Ciri khas penceramah itu kan beda-beda. Walaupun meledak-ledak intonasi tinggi, ya, Gus Abbas itu kan ciri khasnya. Gitu. Kalau saya kan naik turun, kadang turun, kadang naik. Gitu. Tapi beliau kan terus, kuancung terus. Gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak ngawur, ada datanya. Beliau mengatakan seperti itu berdasarkan kitab. Kitab Hoyatul Qasdi wal Murad, kitab Majmu' Kalam dan lain sebagainya. Ya, beliau menyampaikan itu jelas. Nek masalah Mi'raj ya 70 kali dibela sama diajar Ubaidillah ini dasarnya apa? Kalau itu bukan terminologinya Mi'raj hanya sekedar kiasi lah, nggak apa-apa. Setiap orang bisa Mi'raj lah. Asalkan dalam mimpi lah. Lah ini sampai Uri Jabi ila Sidratil Muntaha. Suwengi tok ya berarti kan terus istimror. Istimror itu terus menerus ya, bisa ratusan ribu kali selama hidupnya. Kan Nabi kalah. Lah yang dibacakan oleh Gus Abbas itu kan apa yang terjadi pada diri Nabi itu juga terjadi pada diri wali. Lah ini kan lama-lama akan kelamai. Wali ini karomah akan menjadi mukjizat. Di satu kitab yang lain yang saya kaji bahwa wali itu bisa menghidupkan orang mati. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad gak iso nguripno orang mati. Oh berarti kan pian wali gitu loh. Ayo, Kanjeng Nabi Mi'raj satu kali, loh ini makin mukodam ribuan kali. Oh kalah kan Kanjeng Nabi. Padahal sebenarnya ada tingkatan tersendiri. Nabi ya mukjizat, wali ya karomat, kiai, ulama yang istiqomat ya bukan karomah sih maunah. Nah, kalau Dajjal ya kalau penentang Kiai Nusantara ya berarti istidraj. Nah, misalkan kayak di Rizik Syihab ini kok masih nggak kualat-kualat ya istidraj itu. Di Ajar Ubaidillah kok belum dapat hidayah, istidraj itu. Di alam terus fa'in sehat ya fatrusna. Nek sehat terus ya terus lawan itu Gus Abbas, lawan itu Kiai Imad, lawan itu Kiai Ihya, lawan itu Gus Hadi Zazuli, lawan Haji Roma. Apa Haji Roma Irama itu juga difitnah sekarang itu karena kemarin ada berita itu, Haji Roma Irama menyuruh supaya pengikut PWLS membubarkan pengajian di Pemalang. Setiap orang dapat 500.000 itu ada tersebar di channel-channel di Facebook itu ya, ada itu. Fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj Ma'juj luar biasa, mengadu domba. Nggak ada baju Roma Irama seperti itu, nggak ada. Fitnah, mereka nggak takut lagi kok. Kalau sudah tidak takut dosa, Tuhanmu itu sebenarnya siapa? Saya kadang-kadang bertanya-tanya, Nabimu itu siapa? Kitabmu apa? Ya, kiblatmu mana? Kebenaran itu ya benar, katakan benar, gitu loh. Jangan benar diputar balikkan, bolak-balikkan fakta. Nggih, Ujang Mas nggih. Berita nomor wahid, Pak Kiai. Kali-kali ajak jalan-jalan Pak Alawi itu naik perahu, nanti tenggelamkan aja pas di tengah-tengah laut. Nggih, jangan lagi. Kita nanti dikira kita ini kiai yang perilakunya buruk. Pak Kodrat, Nabi Idris atau Idriyasa diturunkan di Pulau Jawa. Idris adalah klasternya, ahli dalam membuat grafiti dan gambar lukisan bahkan setingkat peta Terra Infinity. Nggih, nanti Pak Kodrat akan kita bahas. Idris itu bahasa Arab. Aslinya nggih
Ahnoh, nah bahasa Yunaninya Henoh. Nanti kita bahas lagi. Okay. Semua itu berversi dan bervariasi sejarahnya. Insya Allah. Okay. Pak Masrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai Buntet memang melahirkan pahlawan sepanjang masa. Semoga PWILS senantiasa berjaya dan mengembalikan marwah bangsa Indonesia dari pembelokan sejarah oleh Banglawi. Okay. Amin, Pak Masrab. Tapi bagi para pembenci itu masih tetap menfitnah. Gus Abbas, Kiai Imad itu, Kiai Raden Syarif Rahmat, Kiai Joko Samad itu mengkhianat. Nah, dituduh nang PKI itu begitu. Ya ini perlu penyadaran. Oleh sebab itu nanti jika terjadi ya penggusuran kembali makam Priok ya Guba Al-Qadat itu sudah sekarang tinggal waktunya saja. Sekarang sudah tahu semua bahwa ternyata Al-Qadat itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Ya, terus di sana itu hanya sekedar petilasan, bukan makam Hasan bin Muhammad Al-Qadat bukan. Nggih. Tahun 2010 yaitu korban ada 3 nggih. Satpol PP yang meninggal dunia gara-gara keyakinan ya itu nggih. Indonesia itu kalah saingan dengan China. China wis drone, Iran wis drone, Indonesia sih makan wae diurusi. Pak Ridho Triple, matur suwun jazakallahu khairan. Pak Salih Sasa, assalamualaikum Pak yang jaring monggo nggih. Ya, terima kasih Pak Ridho Triple. Biasanya Pak Ridho Travel ini bertanya, beliau kan seorang musafir, ya, sering kemana-mana. Gitu. Pak Mas Ram, terima kasih. Pak Puger Pujianto, jangan mau kalah, jadilah prajurit yang melawan 100 singa, 1000 gajah, dan 10.000 naga, bahkan kesarang buaya harimau atau harga diri. Nggih. Terima kasih, nggih. Semangat yang luar biasa. Nggih. Semangat yang luar biasa. Pak Rosi Askia Putri pindah sek wingi nyambangi wong Aceh. Laskar Sabilah mencoba Pak Farizal Kurniawan, Pak Gavin, Jen official. Semoga Pak Alawi sadar, kita doakan saja mereka tersesat berjamaah. Jangan tersesat, nggih. Semoga sadar mendapatkan hidayah, begitu nggih. Pak Jen official, Pak Kodrat jangan ajarin Jabar bicara soal data, auto di Jabar kan ada semuanya nggih. Pak Sumar Blora. Blora, nggih. Blora itu di Surabaya itu ada Blauran. Dulu perantau-perantau dari Blaura, nggih. Pak Farizal Kurniawan dan lain sebagainya yang belum sempat kami bacakan, nggih. Semoga tetap menuliskan komentarnya di saat kita live streaming seperti malam hari ini, nggih. Mbah Google, siapa yang mau ikut sayembara syaratnya minta bagi-bagi sama Pak Akil, lihat dulu uangnya. Ngapusi paling rendu duit. Nggih. Untuk closing statement ya, karena masih ada waktu 3 menit dari jadwal biasanya, bahwa Dik Ajir Ubaidillah ini perlu mengkaji keseluruhan dari informasi tentang kitab-kitab Ba'alawi yang ada. Jenengan coba baca kitab ini, baca kitab Diwan Imam Al-Haddad ya, kitab-kitab karya Ba'alawi yang lain. Seperti apa isinya? Jangan tutup-tutupi, yang salah ya salah. Kami dan tim muda kami sudah membuat satu buku kumpulan dari khurafat Ba'alawi, lebih dari 502 hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jawharus Syaffaf, karya dari Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijri. Lebih banyak yang kami kumpulkan, insya Allah bersama dengan tim. Saya tidak mengaku saya sendiri, tapi bersama dengan tim kami untuk menyadarkan semua bahwa jangan ditasyabuhkan. Yang salah ya salah, khurafah ya khurafah. Jangan khurafah diseret menuju ke karomah. Karomah itu apa? Ya, khurafah itu apa? Sudah jelas. Kalau membaca kitab Jami' Karomatul Aulia itu ada 2 versi. Jangan versi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani saja. Ya versi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunninya. Biar seimbang bijaksana itu. Jadi Dik Ajir Ubaidillah, tolong baca semua. Apa yang jenengan katakan termasuk nyindir Gus Abbas bahwa Gus Abbas itu kan fitnah, itu salah. Enggak sesuai. Gus Abbas berbicara data. Gus Abbas berbicara referensi kitab yang beliau milikinya. Kalau jenengan mau membantahnya, itu bantahan jenengan itu mentah semua, karena jenengan masih belum melihat, belum screening ya penelitian kitab-kitab karya Ba'alawi. Contoh kecil saja, Ar-Raudul Jali, itu kitab palsu tapi disandarkan kepada Said Murtado Az-Zabidi yang sudah meninggal dunia
tahun 1205 Hijriah abad 13 yang lalu. Apa bisa dimintai klarifikasi? Orang yang hidup abad 13 ngarang kitab abad 15 ya piye to ki? Ora nyambung, tapi dipaksakan nyambung. Sama dengan kitab-kitab karya yang disandarkan kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu tidak semua benar-benar karya beliaunya. Sebagian campuran dari kalam ngendiko beliaunya, tapi ditambahi dan dikurangi oleh pengikutnya yang hulu yang berlebihan, menganggapnya sebagai wali di atas wali, kutub di atas kutub. Tidak ada yang bisa menyamai kami, pemilik langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menyaingi kami. Dengan baca lagi, mengenal lebih dekat Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Pengumuman untuk warga Bogor, nggak usah membaca Rotib Al-Haddad dan Wirdul Latif dari kalangan Nahdien. Biasanya masih tetap, kalau mungkin membaca itu, tolong wasilah, ya, wasilah Fatihahnya ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi sultanul auliya il arifin asy-syekh Abdul Qadir Jailani wa usuli furi muridihi wa ila hadratir ruhi asy-syekh Ahmad Ar-Rifai lahumul Fatihah. Rubah, enggak usah Imam Al-Muhajir, Al-Faqihil Muqaddam dan Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Mohon dimaafkan jika menyinggung hati panjenengan. Terima kasih Syekhi wa Ustadzi Romo Kiai Joko Samad dan keluarga. Jazakumullah khairal jazaan wafiran fid dunya wal akhirah abadan abada ila yaumil qiyamah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.